Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Waalaikumsalam, baik Bu. Waalaikumsalam, Baik ya. Bu. Hari ini kita masuk pada pertemuan kedua, yaitu sudah masuk pada definisi atau hakikat belajar dan pembelajaran. Kalau minggu yang lalu kita masih mengenal mata kuliahnya, apa yang akan kita lakukan selama 1 semester, kontrak belajarnya, evaluasi, dan juga kegiatan pembelajaran. Nah, untuk pertemuan kedua, kita sudah masuk pada materi, yaitu definisi belajar dan pembelajaran. Dari dua kata ini, nanti kita akan mengupas secara lebih detail apa itu yang dimaknai dengan belajar dan apa yang dimaksud dengan pembelajaran. Nah, tujuan mata kuliah ini sebenarnya hanya dua, yaitu pertama, teman-teman bisa mengenali, mengidentifikasi kegiatan apa yang dimaksud dengan belajar. Kemudian, teman-teman juga bisa membuat rangkaian kegiatan pembelajaran mulai dari menerapkan komponen-komponen pembelajaran sampai pada membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, sebelum sampai ke sana, kita lihat dulu definisi belajar dan pembelajaran. Jika teman-teman lihat, gambar di samping ini adalah anak-anak yang sedang belajar. Ya, dalam Kamus Bahasa Indonesia, belajar itu artinya berasal dari kata ajar. Secara noun atau kata benda atau makna dari ajar, ya, adalah petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui, supaya diturut, ditiru. Nah, siapa orang yang akan memberikan petunjuk? Yaitu guru atau pendidik. Lalu siapa orang yang diberi petunjuk? Dia adalah anak-anak atau peserta didik atau disebut juga dengan istilah pembelajar. Nah, petunjuk yang diberikan itu tujuannya adalah supaya siswa bisa mengikuti arahan yang diberikan oleh guru. Itu makna belajar. Kita dari masa kecil sampai sekarang berusia sudah 20-an tahun, tentu sudah banyak yang kita sudah pelajari ya. Nah, proses-proses itulah yang disebut belajar. Jika kita lihat makna pembelajaran, asal katanya dari pembelajaran, ya. Maknanya adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Nah, teman-teman lihat gambar di samping. Ya, ini adalah proses bagaimana seorang pendidik memberikan materi dengan metode kelompok. Susunan-susunan atau pengelolaan kelasnya dibuat berdasarkan kebutuhan para peserta didik. Kebetulan ini orang dewasa ya pesertanya. Nah, mereka dibuat lingkaran, dikelola kelasnya sesuai dengan kebutuhan orang dewasa, dibuat metode belajarnya dengan diskusi, ada penugasan juga supaya mereka bisa aktif di dalam proses pembelajaran. Jadi prosesnya itu, cara belajarnya, ya, itu yang dimaksud dengan pembelajaran. Nah, sehingga di dalam pembelajaran ini nanti akan terlihat juga tujuan-tujuan pembelajaran disusun agar peserta didiknya bisa mencapai apa yang diharapkan. Akan lebih jelas kalau kita lihat dari sini, perbedaan antara belajar dan pembelajaran. Ya, teman-teman coba dihayati, dari dulu kita semasa sekolah sudah belajar, makna belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen disebabkan oleh interaksi individu dengan lingkungannya. Coba diamati, ada berapa kata kunci di sini? Pertama, proses perubahan tingkah laku. Ya, itu yang pertama ya, proses perubahan tingkah laku. Kalau kita belajar, namun tingkah lakunya tidak berubah, maka belajar itu tidak ada artinya. Nah, makna
perubahan bisa diartikan sebagai dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tadinya belum mampu melakukan sesuatu, akhirnya dia mampu melakukan sesuatu. Nah, perubahan inilah yang dimaknai dalam proses belajar. Proses belajar itu terjadi relatif permanen. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu berubah perilakunya, terjadi proses yang permanen, artinya dia selalu seperti itu, ya, konstan, tidak berubah, maka itu sudah dikatakan belajar. Nah, kenapa dia bisa permanen? Kenapa dia bisa tidak berubah? Karena disebabkan oleh interaksi individu dengan lingkungannya. Karena ada proses komunikasi antara guru dengan pembelajarnya, antara guru dengan siswa, ada proses mentransfer ilmu kepada siswanya, ya, ada proses kerjasama, berinteraksi, berkomunikasi, sehingga terjadilah permanen tadi. Jadi ada 3 hal di sini yang harus kita perhatikan di dalam belajar, yaitu pertama proses perubahan tingkah laku itu sendiri, yang kedua perubahan itu bersifat permanen, dan yang ketiga ada proses interaksi individu dengan lingkungannya. Ya, jadi coba nanti setelah mengikuti sesi ini, teman-teman mulai menganalisis proses belajar yang terjadi di lingkungan terhadap anak-anak, ya baik itu mungkin memiliki keponakan atau anak atau adik, ya, diamati bagaimana perubahan-perubahan tingkah laku yang akan terjadi setelah anak itu belajar. Nah, di sisi yang lain ada istilah pembelajaran. Kalau kita lihat tadi asal katanya pembelajaran. Ada awalan pem, ada akhiran an. Asal katanya juga ada ajar, ya, unsur ajar di dalamnya di sini. Pembelajaran adalah kegiatan belajar yang dilakukan oleh pembelajar dan guru. Nah, jadi perbedaannya kalau belajar itu ada proses perubahan perilaku atau tingkah laku, sementara pembelajaran itu adalah kegiatannya. Kegiatan belajar yang dilakukan oleh anak dan juga oleh guru. Jadi aktornya ini ada 2, guru dan anak. Tidak terjadi proses pembelajaran kalau gurunya tidak ada. Tidak terjadi proses pembelajaran kalau anaknya tidak ada. Karena itu akan menjadi sebuah ketimpangan. Dia harus sinkron, harus bersama-sama. Nah, kegiatan sendiri dimaknai dengan aktivitas. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lihat contoh di sini, teman-teman, nanti di dalam prakteknya kita di e-kampus coba membuat beberapa contoh praktek kehidupan kita sehari-hari yang dimaknai dengan belajar. Ya, nanti teman-teman bisa menulis di link diskusi mana contoh-contoh yang bisa teman-teman amati di sekitar kita. Misalnya di sini Bu Widya buat contoh mengaji. Ini ada anak usia 4 tahun sedang mengaji. Anak belajar mengenal huruf hijaiyah dari yang belum bisa menjadi bisa menyebutkan huruf. Nah, kita lihat di gambar ini kan, anak menunjuk A, ba, A. Ini belajar Iqra kebetulan contohnya, ya. Dari yang dia tidak tahu itu mananya A, ba, ya, mengenal huruf, akhirnya setelah beberapa kali latihan, mengulang, demonstrasi, dia mampu mengucapkan huruf A, ba. Nah, perubahan perilaku, perubahan sikap, perubahan yang terjadi dari dia yang tidak bisa mengaji menjadi bisa, ya, diawali dengan pengenalan huruf hijaiyah, itu disebut dengan belajar. Jadi perubahan perilakunya. Kita berharap proses ini yang sudah dijalani bisa menjadi sebuah perilaku yang permanen sehingga anak ini tanpa disuruh, ya, dengan tidak susah dia bisa mengaji dengan sendirinya. Nah, akibat apa? Ada interaksi, ada pengajaran dari guru kepada anak sehingga anak bisa memahami, oh huruf A itu yang lurus ada kepala A, yang ba itu yang begini. Nah, dia bisa tahu. Jadi contoh teman-teman silahkan nanti membuat dalam kehidupan sehari-hari seperti Bu Widya, ini ada 2 ya, contoh saja.
diisi di dalam link diskusi kita. Berikut contoh pembelajaran. Supaya kita bisa membedakan makna dari belajar dan pembelajaran, maka kita ambil juga contoh satu untuk pembelajaran. Di sini adalah membaca. Yang tadi mengaji ya, dia membaca. Guru mendemonstrasikan cara membaca huruf atau makhorijul huruf. Mungkin lebih tepatnya cara menyebutkan ya. Makhorijul huruf itu kan bagaimana kita menyebutkan sebuah huruf hijaiyah atau huruf Arab. Misalnya ain, di mana ain, a, fa, ko, ka. Nah, ini makhorijul hurufnya ini dengan cara apa? Dengan metode demonstrasi. Nah, kegiatan yang dilakukan, cara yang dilakukan itulah yang dimaksud dengan pembelajaran. Silahkan teman-teman kita masuk ke diskusi e-kampus. Di dalam diskusi linknya itu kita membuat contoh-contoh apa yang dimaksud dengan belajar dan juga pembelajaran. Untuk minggu depan, kita akan melihat prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Semoga nanti kita bisa memaknai belajar pembelajaran itu melalui hakikatnya, prinsipnya apa, ruang lingkup belajar itu apa. Sampai di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke teman-teman. Bagi yang ingin bertanya, silahkan. Baik itu melalui chat maupun melalui soundnya secara langsung. Silahkan.